Perkenalkan, nama saya Hilmi Nur Fauzia dengan NIM 1910110505580 dari ruang 433. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu PowerPoint saya. Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Pamulang 2020. Konsep dasar sumber daya manusia oleh Hilmi Nur Fauzia 191010505580 ruang 433. Pengertian MSDM. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang berarti mengelola suatu aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Jadi, MSDM memfokuskan pada masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut fungsi-fungsinya agar lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Batasan MSDM. Ada 4 hal yang penting dalam batasan manajemen yang perlu diketahui, yaitu 1. Adanya organisasi atau lembaga atau perusahaan. 2. Organisasi tersebut mempunyai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. 3. Dalam organisasi tersebut bekerja sekelompok orang sebagai tenaga kerja. 4. Perlunya pengaturan orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Fungsi-fungsi MSDM: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Macam-macam bentuk struktur organisasi: struktur organisasi lini, struktur organisasi lini dan staf, struktur organisasi fungsional, dan struktur organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Cirinya: 1. Hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. 2. Selain top manajer, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. 3. Jumlah karyawan sedikit. 4. Sarana dan alatnya terbatas. 5. Bentuk ini pada perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan adalah sebagai top manajer. 6. Organisasi kecil. Gambar struktur organisasi lini terdiri dari direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan kabag-kabag. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan, pimpinan, hingga pimpinan di bawahnya. Cirinya: 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. 2. Karyawannya banyak. 3. Organisasi besar. 4. Ada 2 kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi, yaitu personal lini dan personal staf. Gambar struktur organisasi lini dan staf terdiri dari manajer, kabag-kabag, dan pelaksana-pelaksana. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Cirinya: organisasi kecil, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, target yang hendak dicapai jelas dan pasti, dan pengawasan dilakukan secara ketat. Adapun gambar struktur organisasi fungsional terdiri dari direktur rumah sakit, bagian mata, umum, gawat atau ICU, pejabat fungsional, dan umum. Organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Cirinya: 1. Tidak tampak adanya perbedaan tugas pokok dan bantuan. 2. Spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. 3. Pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. 4. Struktur organisasi tidak begitu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi, dan para petugas.
5. Struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Organisasi ini hanya dipakai sesuai kebutuhan atau kegiatan. 6. Tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. 7. Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. 8. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas-tugas tertentu dalam bentuk satgas. Gambar struktur organisasi lini dan fungsional, terdiri dari sekolah, Kabag ADM dan keuangan, BAAK, manajemen, akuntansi, dan studi pembangunan. Selain 4 organisasi tadi, yaitu ada juga organisasi matrik. Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan lagi menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Dan organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat, yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik. Manajemen organisasi komite terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite dan staf komite. Kegiatan MSDM. Fokus utama manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi. Kunci untuk meningkatkan kerja organisasi adalah produktivitas, kualitas, dan pelayanan. Untuk mencapai sasaran tersebut, manajemen sumber daya manusia haruslah terdiri dari aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas SDM adalah sebagai berikut: perencanaan dan analisis SDM, kesetaraan kesempatan kerja, perekrutan atau staffing, pengembangan SDM, kompensasi dan keuntungan, kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja, dan hubungan tenaga kerja dan buruh atau manajemen. Ruang lingkup MSDM. Pengelolaan SDM bersifat unik. Manusia merupakan sumber utama dalam menjalankan organisasi atau perusahaan atau bisnis, karena fungsi manusia sebagai pelaku, pengelola, dan sebagai pelaksana dalam proses produksi dalam bisnis. SDM memiliki ciri khas yang berbeda dengan sumber daya yang lain, memiliki sifat unik yaitu sifat manusia yang berbeda-beda satu dengan yang lain, memiliki pola pikir bukan benda mati. Peranan MSDM. MSDM mengatur program kepegawaian yang menyangkut masalah-masalah sebagai berikut, yaitu menetapkan jumlah, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberitahuan, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia di masa yang akan datang, memikirkan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan, memonitor dengan cermat, memonitor kemajuan teknik dan pengembangan serikat buruh, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian karyawan, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal, dan mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Ruang lingkup kegiatan MSDM. Proses yang dapat dilakukan oleh manajer personalia meliputi 1. Merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya kepada karyawan. 2. Merencanakan, menarik, dan menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. 3. Menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil secara hubungan karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk. 4. Mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia dibagi dua, yaitu sejarah manajemen dan teori perkembangan manajemen. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.